Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas pendahuluan praktikum jaringan komputer pada modul yang ketiga, di mana pada modul ketiga berisi tentang routing. Kemudian langkah pertama kita masuk ke dalam Ubuntu routernya. Di sini saya sudah masuk ke dalam Ubuntu routernya. Selanjutnya kita pastikan login terlebih dahulu pada Ubuntu routernya. Kemudian kita login sebagai user root dengan perintah sudo midi. Kemudian kita masukkan password kita. Pastikan kita mengupdate Ubuntu routernya dengan perintah sudo apt get update, dimana sebelumnya saya sudah melakukan update terlebih dahulu pada Ubuntu routernya. Kemudian setelah kita mengupdate, kita harus menginstal package terlebih dahulu, yakni package iptabel dengan perintah sudo apt get install iptables. Nah, di sini saya sudah menginstal package iptables. Selanjutnya setelah kita berhasil menginstal package dari iptables Ubuntu routernya, pastikan kita nanti keluar terlebih dahulu dan kita atur pada networknya Ubuntu router. Jadi kita buat setting pada Ubuntu routernya, dimana network adapter yang pertama kita gunakan host only adapter dengan nama VirtualBox host only Ethernet adapter. Kemudian kita memakai adapter yang kedua, dimana kita centang atau checklist pada ini enable network adapter, dimana kita pakai host only adapter. Kemudian kita buat VirtualBox host only Ethernet adapter #2. Setelah kita mengatur pada Ubuntu routernya, selanjutnya kita atur pada Ubuntu kliennya, dimana kita membuat dua klien. Yang pertama klien pertama atau yang kedua klien kedua. Untuk klien pertama kita atur setting network, dimana network kita pakai host only adapter dengan nama VirtualBox host only Ethernet adapter atau kelas A. Kemudian yang kedua, untuk klien yang kedua kita setting networknya, dimana host only adapter kita pakai yang ada #2-nya. Setelah itu kita jalankan kedua Ubuntu kliennya. Dan Ubuntunya setelah kita atur network pada Ubuntu klien maupun Ubuntu routernya, yaitu kita lihat pada Ubuntu router interface-nya, dimana dengan perintah IPA. Nah, sini terdapat tambahan IP atau interface, dimana terdapat dua, ENP0S3 dan juga ENP0S8. Setelah itu kita masuk pada perintah nano /etc/inter network/interfaces. Nah, di sini kita pastikan atau kita buat sebelumnya hanya ada interface ENP0S3 dan belum ada interface dari ENP0S8. Kemudian dan sebelumnya juga di sini saya sudah mencobanya, kita buat interface dari ENP0S3, kita buat initnya yakni static dengan memiliki address 192.168.1.1 dan netmasknya kita buat 255.255.255.0. Networknya kita buat 192.168.1.0 dan gateway-nya kita buat 192.168.2.1. Kemudian kita buat interface baru dengan nama ENP0S8, dimana
IFS dari ENP0S8 memiliki INET statik dan memiliki address 192.168.2.1, netmasknya 255.255.255.0, networknya kita buat 192.168.2.0 dan mempunyai gateway 192.168.1.1. Kemudian kita Ctrl X. Setelah kita lakukan setting network interface-nya, kemudian kita lakukan restart pada interface-nya dengan perintah /etc/ini.t/networking restart. Nah, di sini biarkan saja violet, kemudian kita langsung lakukan reboot, atau kalau tidak gitu kita menggunakan perintah sudo IP address enp0s3, lalu kemudian kita lakukan restart. Setelah itu kita coba melihat IP address-nya dengan perintah fconfig. Enter. Di sini sudah berubah dari inet address dan juga inet address enp0s8 maupun enp0s3. Kemudian langkah selanjutnya, setelah kita merubah atau mengedit interface dari enp0s3 maupun enp0s8, kita lakukan perintah atau menggunakan perintah echo 1//sys/net/ipv4/ip_forward ip_forward. Kita lakukan enter. Nah, di sini tidak ada error. Selanjutnya kita ketikkan perintah sudo iptables min t nat min a besar post routing min o enp0s8 min j masquerade. Selanjutnya kita enter. Perintah ini digunakan untuk forwarding interface ENP0S3 ke ENP0S8 di PC router. Di sini tidak ada error. Ya, kita ketikkan perintah sudo iptables min a forward min enp0s8 min o enp0s3 min m state min state related estabilis Nah, setelah itu kita enter. Belum, kita min i asset, kita enter. Dan ada yang salah dengan kita coba ulang. Sudo iptables, kita harus teliti pada bagian ini. Sudo iptables min a forward min i enp0s8 min min o enp0s3 min m state min state relate stabilized min j set. Maaf, ini bukan min i melainkan min j set min j kecil
save, kita enter. Nah, tidak ada error, ada perintah ini. Selanjutnya kita ketikkan perintah lagi, yakni sudo iptables min a forward min env 0s3. Jadi ini env 0s8 kita ganti menjadi env 0s3 min o min env s8. Jadi ini kebalikannya, env 0s3 s8. Jadi sudo iptables min a forward input dari env 0s3, outputnya env 0s8 min m kita hilangkan, langsung kita jadikan min j. Min j accept. Gini. Nah, jadi sudo iptables min a forward min i env 0s3 min o env 0s8 min j accept. Kemudian lakukan enter dan tidak ada error. Selanjutnya kita lakukan tes ping pada interface ini. Jadi setelah kita lakukan beberapa forward, kita lakukan perintah ping atau kita menjalankan tes ping apakah sudah tersambung atau tidak. Ping dengan perintah ping, kita masukkan dari addressnya, dimana alamat addressnya 192 untuk yang kelas A, 168.1.1, kemudian kita enter. Jika jalan berarti kita dapat atau kita berhasil menghubungkan ke klien yang pertama. Untuk selanjutnya kita melakukan tes ping yang kedua untuk klien yang kedua, di mana IP addressnya 192.168.1.2.1 dan berhasil berjalan juga. Ctrl C, kita clear terlebih dahulu. Kita berhasil menjalankan atau mengetes ping dari klien 1 maupun klien 2. Untuk melihat hasil konfigurasi tabel routingnya, kita dapat mengetikkan perintah route min n. Kita enter. Nah, di sini terdapat IP address dari alamat yang pertama dan yang kedua. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi pada klien yang pertama. Pada klien yang pertama, kita login terlebih dahulu. Kita masuk pada terminalnya. Kita masuk sebagai root dulu, sudo min i. Gunakan password kita. Kemudian kita lakukan edit pada network interface-nya dengan perintah nano /etc/network/interface. Nah, di sini sudah saya coba dan sudah saya lakukan. Kita rubah pada IPs env 0s3, kita buat inetnya menjadi static. Kemudian addressnya kita buat 192.168.1.8, dan masnya 255.255.255.0, networknya 192.168.1.0, keduanya 192.168.1.1. Kemudian kita Ctrl X. Selanjutnya setelah kita menyeting pada klien yang pertama, kita lakukan atau kita setting juga sebelumnya kita lakukan
restart terlebih dahulu dengan perintah etc /ini.d/network restart. Akan restart, kemudian oke, kita berhasil merestartnya. Selanjutnya kita lakukan setting pada konfigurasi klien yang kedua. Pada klien yang kedua kita melakukan setting yang sama dengan perintah network/interface. Kemudian kita masuk, kita ketikkan atau kita lakukan pengisian pada interface-nya dengan interface, nama interface-nya np08, initnya static, address-nya 192.168. Untuk mengeceknya kita lakukan fconfig. Di sini saya sudah membuat atau mengedit dari interface-nya, jadi sehingga di sini dapat sudah berubah dari address-nya ini. Setelah itu, setelah kita mengkonfigurasi klien 1 dan klien 2, kita melakukan pengetesan routing, di mana pengetesan routingnya kita cek tes ping 192.168.2.8. kita enter. Tes ping ini berjalan, kita Ctrl X, Ctrl C. Dan di sini tes ping kita berjalan. Selanjutnya kita lakukan tes ping untuk klien yang pertama. Ping kita fconfig terlebih dahulu untuk melihat alamat address-nya. Nah, di sini baru kita tes ping 161.168.1.8. Tekan enter. Nah, di sini kita berhasil mentransfer atau melakukan tes ping dari klien 1 ke klien kedua. Kita coba lakukan ping di sini, ping 192.168. kita pakai address dari klien yang pertama juga, 8 titik 1.2.8. Nah, di sini kita berhasil mengetes ping dari klien yang pertama maupun klien yang kedua atau sebaliknya. Mungkin cukup sekian modul ketiga. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.